Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Orlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, pada video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas seputar microjob ya, teman-teman. Karena pekerjaan yang satu ini tuh masih menjadi salah satu pekerjaan yang cukup banyak diminati sama sebagian orang sampai saat ini. Nah, pekerjaan microjob ini masih diminati sampai saat ini, itu tuh cukup wajar sih ya, karena cuma di microjob kita bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup simple, tanpa harus ngeluarin modal, nggak perlu menggunakan skill, dan bisa dikerjain kapan aja, di mana aja. Buat kalian yang mungkin belum tahu microjob ini apa, jadi microjob ini adalah pekerjaan mikro ataupun pekerjaan ringan yang bisa kita kerjakan secara sederhana tanpa harus memerlukan skill sama sekali. Nah, untuk bisa mengerjakan tugas berjenis microjob dan mendapatkan bayaran dari tugas tersebut, di sini kita perlu mendaftar sebagai pekerja di beberapa situs yang menyediakan pekerjaan jenis mikro ini. Nah, di internet sendiri ada cukup banyak situs yang menyediakan pekerjaan jenis mikro ini. Salah satunya yang cukup simple dan bisa dipergunakan sama pemula itu adalah situs yang bernama hiretalents.com. Nah, untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang dari situs yang bernama HireTalents ini, caranya cukup simpel. Pertama-tama di sini kalian bisa langsung masuk dulu aja ke situsnya yang bernama hiretalent.com. Kemudian habis itu kalian tinggal klik enter, atau kalau misalkan kalian kesulitan nemu situsnya, ini link webnya udah gua taruh di kolom komentar ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke situs hiretalents.com, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari situs HireTalents tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, basis situs HireTalents ini, dia tuh basisnya adalah penyedia microjob yang kebanyakan tuh berhubungan sama tugas-tugas media sosial. Seperti kayak misalkan menonton video, kemudian nge-like suatu video, memberikan komentar di suatu konten, dan masih banyak lagi. Jadi simpelnya, situs HireTalents ini adalah situs yang mempertemukan antara kreator yang sedang membutuhkan engagement dengan viewer yang sedang mengumpulkan ataupun sedang mencari bayaran secara online. Jadi simpelnya si situs ini tuh yang nantinya akan menjembatani transaksi antara konten kreator yang sedang membutuhkan interaksi dengan viewer yang sedang membutuhkan bayaran gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian mungkin para viewers ataupun para penonton biasa yang mungkin tujuannya itu cari cuan dari internet, maka di sini kalian tinggal mendaftar aja sebagai pekerja di microjob yang ada di sini. Nah, untuk mendaftar di microjobnya, ini kalian tinggal klik aja tombol microjob. Terus abis itu nanti di sini kalian akan ngelihat beberapa tugas-tugas yang bisa kalian kerjain untuk mendapatkan bayaran dari setiap tugas tersebut. Kayak misalkan di sini ya, untuk ngerjain tugas yang berhubungan dengan Twitter, ini per tugasnya kalian bisa dibayar sebesar $0,42 atau sekitar Rp7.000. Dan kemudian di sini ada tugas yang berhubungan dengan SEO suatu website, ini bayarannya $0,06 atau sekitar Rp300. Kemudian di sini ada tugas yang berhubungan dengan pendaftaran akun di suatu website ataupun platform, dan ini bayarannya $1 atau sekitar 15.000. Jadi seperti yang kalian lihat ya, di kolom tugas microjobnya si HireTalents ini, bayarannya ini berbeda-beda tergantung dari kategori tugas apa yang pengen kalian kerjain. Nah, untuk cara mulai bekerja di situs HireTalents ini sebagai pekerja microjob, di sini pertama-tama kalian perlu mendaftar atau membuat akun dulu. Nah, untuk cara mendaftarnya, di sini kalian tinggal klik aja tombol login yang ada di sini. Terus abis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik tombol register yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal daftarin aja data diri kalian. Kayak misalkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, kemudian buat password dan konfirmasi ulang password kalian. Kalau udah, di sini kalian tinggal isi jenis kelamin kalian. Terus habis itu di sini kalian tinggal pilih negara asal kalian. Kemudian habis itu di sini di kolom select region ini kalian tinggal isi provinsi tempat tinggal kalian. Lalu di kolom select city ini kalian tinggal isi kota asal kalian. Dan kalau udah, di sini kalian tinggal checklist yang ini, checklist yang ini, checklist yang captcha-nya. Habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik sign up aja. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik sign up, maka nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, itu artinya di sini kalian udah selesai membuat akun di hiretalents.com ini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil membuat akun, langkah terakhir di sini yang perlu kalian lakukan adalah memverifikasi akun kalian supaya kalian bisa mulai bekerja dan mengerjakan setiap tugas yang ada di kolom microjob HireTalents ini. Nah, untuk cara verifikasi akun kalian, ini caranya cukup simpel. Kalian tinggal masuk aja ke alamat email kalian yang tadi udah kalian daftarin di situs hiretalents.com tadi. Nah, kemudian habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal cari email dari HireTalent. Nah, ini kalian tinggal klik emailnya. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah nemu emailnya dan udah buka emailnya, di sini kalian tinggal klik aja tombol verify email address yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu
kalau udah, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini, yang artinya di sini si akun kalian ini udah berhasil terverifikasi ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau si akun kalian udah selesai terverifikasi, di sini kalian bisa lanjut mulai mengerjakan tugas microjob yang ada di si Hire Talents ini dengan cara klik tombol microjobs-nya lagi yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik tombol microjobs-nya, maka nanti di sini akan ada dimunculkan tugas-tugas yang berbasis microjob dari berbagai macam kategori yang nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing gitu ya, teman-teman. Dan di sini untuk setiap tugas dan kategori ini bayarannya tuh berbeda-beda. Oh ya, hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memilih untuk mengerjakan tugas mikro itu biasanya adalah di persentase kepuasan si tugas tersebut. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat di setiap tugas ini kan ada kayak persentase tugas nih, ada yang 100%, ada yang 97%, ada yang 87%. Nah, buat kalian yang pengen mengerjakan tugas di website microjob ataupun di situs microjob manapun, hal pertama yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mulai mengerjakan setiap tugas, di sini kalian wajib melihat persentase kepuasan tugasnya. Apakah si persentasenya ini hijau di atas 70% atau malah persentasenya jelek di bawah 10% kayak yang kayak gini nih, merah. Nah, si persentase ini apa, Bang? Nah, si persentase ini adalah indikator yang menunjukkan apakah si pemberi pekerjaan ini emang beneran real ngebayar pekerjanya apa enggak gitu ya. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, situs Hire Talents ini dia tuh hanyalah sebagai broker aja yang menjembatani antara si kreator dan juga si viewer yang pengen nyari duit gitu ya. Jadi di sini setiap kreator yang ada di sini ini tuh nggak semuanya real beneran ngebayar. Ada aja yang suka nakal gitu ya. Tugas udah dikerjain, kita udah ngerjain sesuai instruksinya, tapi setelah kita ngerjain dia nih nggak ngebayar gitu ya, teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut supaya kita nggak kena scam gitu ya, sebelum kalian memilih mengerjakan suatu tugas, di sini kalian lihat dulu nih persentase kepuasannya. Apakah si pemberi tugasnya ini amanah apa enggak gitu. Jangan sampai kalian nemu yang kayak gini. Kalau yang persentasenya jelek kayak gini, ini udah bisa dipastikan kalau si pemberi tugasnya ini scam gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu lanjut untuk cara mengerjakan tugasnya. Nah, untuk cara mengerjakan tugasnya ini cukup simpel. Seperti yang gue bilang tadi, di sini kalian tinggal pilih aja kategori tugas mana yang pengen kalian kerjain sesuai dengan bayaran yang kalian inginkan. Nah, misalkan di sini gue pilih tugas yang ini ya, yang paling gampang dulu, fast task, follow Twitter. Ini 100% kepuasannya dan ini bisa dikerjain dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas yang ini kalian tinggal klik aja di sini di tugasnya. Kemudian habis itu nanti di sini akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian habis itu nanti di kolom require step for this microjob, di sini kalian nanti akan ngelihat instruksi apa aja yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menyelesaikan tugas tersebut hingga kalian berhasil mendapatkan bayaran sebesar $0,06 untuk satu tugasnya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik dan pengen mengerjakan si tugas ini, di sini kalian tinggal scroll lagi ke bawah lalu tinggal klik aja tombol do this job and reserve the seat. Nah, ini kalian tinggal klik dan tinggal booking pekerjaannya. Nah, setelah kalian klik, maka nanti di sini di kolom kanan ini akan ada waktu hitung mundur yang dimana di sini ini adalah waktu pengerjaan tugas kalian. Yang dimana di sini si waktu ini harus kalian perhatikan ya, karena kalau misalkan kalian masih belum mengerjakan si tugas tersebut sampai si waktu ini habis, bisa-bisa nanti si akun kalian ini mendapatkan rating jelek. Yang dimana nanti kalau misalkan akun kalian ini mendapatkan rating jelek lebih dari 5 kali, ini si akun kalian bisa diblok dan di-banned gitu ya, teman-teman. Jadi pastikan kalau misalkan kalian udah mengklik untuk bekerja dan waktunya udah jalan, pastikan juga kalian ini udah siap untuk mengerjakan tugasnya. Nah, oke ya, untuk cara pengerjaan tugas yang ini karena tadi gua udah klik di sini, pertama-tama gua masuk dulu ke kolom instruksinya yang ini ya. Untuk yang di langkah pertama di sini kita diminta masuk ke link yang ada di sini. Kita buka link yang ini, terus nanti akan ada bukti yang kayak gini. Terus abis itu kalau udah di sini kita lanjut ke instruksi yang kedua. Instruksi yang kedua di sini dia minta kita ngeklik verify Twitter bottom of the site. Nah, yang ini kali ya. Ini coba gua klik. Oh, ini nih. Terus gua klik verify Twitter. Oke, terus habis itu di sini gua klik authorize app. Terus habis itu untuk langkah yang ketiga di sini dia minta kita untuk ngefollow Twitter yang ini ya. Masuk ke link yang ini, kita buka aja linknya. Oke, ini Twitternya 377 Mr. 3. Oke, ini kita follow. Kemudian habis itu kalau misalkan kita udah menyelesaikan semua tugasnya sesuai dengan instruksi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, maka di sini kita tinggal mengirimkan buktinya aja. Nah, untuk mengetahui detail bukti apa aja yang harus kita kirimkan, di sini kita tinggal lihat aja nih di kolom how to prove you have complete. Nah, di sini untuk bukti yang pertama, di sini dia minta kita supaya mengirimkan ID Twitter yang kita pergunakan untuk ngefollow Twitter dia. Nah, di sini tadi gua menggunakan Twitter gua yang ini ya, @pedomanhit. Nah, di sini untuk bukti yang pertama gua masukin aja di sini @pedomanhit. Oh iya, just info buat kalian, buat teman-teman yang mungkin pengen ngerjain tugas microjob, kalau misalkan kalian nemu tugas-tugas yang kayak gini, seperti tugas follow akun Twitter, follow Facebook, atau subscribe video YouTube dan sebagainya, ini kalian jangan gunakan akun utama ya, tapi kalian pergunakan akun kedua ataupun akun ketiga kalian, ataupun akun cadangan. Yang penting jangan pakai akun utama gitu ya, teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Takutnya nanti si akun utama kalian ini
dideteksi sebagai bot sama si server media sosialnya yang menyebabkan nanti si akun utama kalian ini bisa diblokir ya teman-teman, karena melakukan tindakan spam like, spam komen, dan juga spam follow gitu ke akun yang nggak sesuai dengan hobi ataupun minat kalian gitu ya teman-teman. Jadi pastikan untuk mengerjakan tugas mikro, kalau misalkan tugasnya yang seperti ini, jangan pakai akun utama. Nah lanjut, kemudian habis itu di bukti yang kedua, di sini dia minta kita untuk mengirimkan bukti screenshotan hasil pekerjaan kita. Nah untuk bukti screenshotnya kurang lebih kayak gini ya, untuk gambarnya nih dia minta. Nih kita lihat, oke berarti ini screenshotan yang di Zeta Lab tadi yang di sini. Nah ini ya, udah ada pedoman hit, dan abis itu ini kita tinggal screenshot aja. Ini gua screenshotnya pakai snipping tool ya, screenshot. Oke, kemudian abis itu setelah gua screenshot, gua masuk lagi ke sini, lalu gua tinggal kirimin aja ke sini ya, just file, gua upload, lalu gua kirimkan buktinya. Oke, setelah gua upload buktinya, di sini dia minta bukti lain ya, type your comment here, optionally send a comment. Oke, untuk bukti yang ini nggak wajib ya. Di sini sih sebenarnya dia pengen di kolom Twitternya ini kita juga melakukan komentar ya, di Twitternya dia yang ada di sini nih, di kolom postingan dia. Tapi di sini untuk yang bukti komen ini nggak wajib sih. Untuk bukti yang wajib itu di sini cuma akun Twitter kita aja, dan juga bukti screenshotan bahwa kita udah mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kita udah mengerjakan tugasnya dan juga udah mengirimkan buktinya, langkah selanjutnya di sini kita tinggal scroll aja ke bawah, lalu kita tinggal klik finish this task aja. Kemudian habis itu setelah kita klik finish this task, nanti di sini akan ada muncul tulisan kayak gini ya. You have already submit approved for this task. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kita udah mengerjakan tugasnya, langkah selanjutnya di sini kita tinggal menunggu sampai si hasil pekerjaan tugas kita ini selesai diverifikasi sama si pemberi pekerjaan tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, untuk peninjauan hasil tugas yang kita kerjain tadi, itu kira-kira berapa lama sih proses peninjauannya? Nah, untuk proses peninjauannya sendiri biasanya tuh makan waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 7 hari kerja, atau bisa sampai 14 hari kerja, tergantung dari seberapa cepat si orang tersebut memeriksa hasil tugas kita. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk memantau apakah pekerjaan kita itu udah diperiksa apa belum, ini kita bisa lihat di kolom profil kita yang ada di sini, terus kita tinggal klik yang work history yang ada di sini. Nah, nanti di sini kita akan ngelihat ya hasil pekerjaan kita ini untuk tugas follow Twitter sebesar $0,06. Di sini statusnya apakah udah sukses atau masih review pending. Nah, kalau misalkan masih review pending ini, itu artinya si pekerjaan kita masih diperiksa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan statusnya masih review pending kayak gini, di sini kita tinggal tunggu aja sampai si proses pekerjaan ini diperiksa sama si pemberi pekerjaannya. Nah, dan sambil menunggu proses peninjauannya selesai, di sini kalian bisa masuk lagi ke kolom microjobnya, dan di sini kalian tinggal mengerjakan lagi tugas microjob lainnya yang udah tersedia di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa tinggal kerjain aja sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian pengen dapetin bayaran gede, ya berarti kalian harus ngerjain tugasnya sebanyak mungkin juga. Nah, kemudian habis itu, kalau misalkan nanti si tugas tersebut udah selesai ditinjau sama si pemberi pekerjaannya dan dinyatakan tugas kalian ini sesuai, maka nanti si bayaran tersebut yang sebesar 0,06 tadi, itu akan langsung dimasukin ke balance kalian yang ada di sini nih. Gitu ya, teman-teman. Jadi sederhananya nanti setiap pekerjaan yang kalian selesaikan di sini, kalau udah beres ditinjau, itu nanti akan menambahkan saldo balance kalian yang ada di sini. Nah, yang dimana nanti kalau misalkan di sini si saldo balance kalian udah tersedia cukup banyak, ini nantinya si saldo tersebut udah bisa langsung kalian withdraw ke dompet ataupun rekening kalian masing-masing. Nah, untuk cara withdrawnya gimana? Untuk cara withdrawnya itu cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja tombol withdraw money yang ada di sini. Maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, tampilan verifikasi nomor handphone. Kalau misalkan kalian pengen melakukan proses withdraw. Jadi simpelnya untuk bisa melakukan proses withdraw, kalian harus memasukkan nomor HP kalian di sini atau mendaftarkan nomor HP kalian yang udah terkoneksi dengan WhatsApp untuk memverifikasi akun kalian ini emang beneran real gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini untuk melakukan verifikasinya, di sini kalian tinggal pilih nih mau verifikasi lewat SMS atau lewat WhatsApp. Nah, kalau misalkan kalian pilih lewat WhatsApp, di sini kalian tinggal klik WhatsApp, lalu kalian tinggal masukin aja nomor HP kalian yang pengen kalian pergunakan untuk menerima kode verifikasinya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu setelah kalian selesai melakukan verifikasi nomor HP, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini kalian udah bisa melakukan penarikan menggunakan beberapa metode penarikan yang udah disediakan sama situs hiretalents.com ini. Nah, untuk metode penarikannya sendiri di sini ada dua macam metode ya yang bisa kalian pergunakan untuk narik. Yang pertama metode menggunakan kripto berjenis Litecoin, yang kedua menggunakan Advent Cash. Nah, untuk kedua metode penarikan ini sendiri memiliki batas minimum penarikan yang berbeda. Kalau kalian memilih menarik ataupun mencairkan pendapatan kalian menggunakan kripto berjenis Litecoin, di sini untuk batas minimal penarikannya adalah sebesar $6 atau sekitar 90.000. Tapi kalau misalkan kalian di sini memilih menarik menggunakan Advent Cash, di sini batas penarikannya ini jauh
jauh lebih ringan ya, yang dimana di sini kalian bisa mulai menarik hanya dengan jumlah minimal sebesar $1 aja atau sekitar Rp15.000 aja. Itu ya teman-teman. Jadi nanti untuk cara menariknya ini kalian bisa pilih mau pakai Litecoin, tinggal klik di sini. Kalau mau pakai Advance Cash, tinggal klik di sini. Dan kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah yang pengen kalian withdraw, misalkan $1,5. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat Advance Cash ataupun alamat Litecoin kalian. Tergantung kalian ini pakai metode penarikan yang mana. Gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk situs Hire Talents ini sendiri, mereka juga menerapkan biaya fee ya, atau biaya penarikan ketika kalian melakukan pencairan dari si website ini. Nah, untuk biaya fee-nya sendiri ini sama ya, sebesar 10%. Mau itu kalian pakai kripto atau pakai Advance Cash, ini biaya admin penarikannya sebesar 10%. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah cara untuk dapetin duit dari internet dengan cara mengerjakan tugas-tugas mikro ataupun tugas ringan yang tersedia di situs hiretalents.com. Nah, kalau misalkan kalian bertanya apakah jenis pekerjaan ini worth it apa enggak, ini tergantung siapa yang mengerjakannya. Kalau misalkan kalian adalah seorang pekerja ataupun pengusaha yang terbiasa dengan gaji di atas 2 digit sebulannya, tentu aja pekerjaan jenis ini nggak akan worth it gitu. Tapi kalau misalkan kalian adalah seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa yang mungkin sekedar pengen cari uang jajan tambahan dari internet, cara ini mungkin menurut gua cukup worth it ya, karena bisa dikerjain kapan aja sesuai dengan waktu luang kalian masing-masing. Dan untuk bayarannya juga terbilang cukup fair ya, yang namanya micro job, pekerjaan mikro tentu bayarannya juga mikro gitu, nggak akan gede-gede banget. Tapi hasilnya juga bisa cukup lumayan kalau misalkan kalian mengerjakan tugasnya dengan kuantitas yang lebih banyak gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!